Begitu banyak kesan terkait Yusuf Kala selama menjabat sebagai wakil presiden 2 periode dari 2 presiden yang berbeda. Nah, untuk membahas kesan-kesan ini telah hadir di studio bersama saya juru bicara Yusuf Kala, Hussein Abdullah, yang juga akrab dipanggil dengan Uceng. Bang Uceng, selamat malam. Selamat malam, Rory. Bang Uceng, ini Anda mengatakan tadi sudah kenal dengan Pak JK ketika kita belum mulai tadi 20 tahun. Iya, dan sampai akhirnya kemudian Anda menjadi juru bicara Pak JK. Gimana awal ceritanya bisa kenal dan bisa jadi juru bicara Pak JK? Pertama, kalau orang-orang Sulsel ya, baik dari kampung saya di Parepare maupun Makassar di mana saja, itu dari sejak kita kanak-kanak udah dengar nama Haji Kala, Bapak Pak Yusuf Kala dulu, karena memang sudah sangat masyhur di sana. Tapi saya lebih bisa komunikasi itu Pak JK ketika sudah kuliah. Ketika Anda kuliah? Iya, di Unhas. Oke. Saya kebetulan di FISIP dan biasa aktif di kelompok studi dan HMI. Kalau beliau itu suka ceramah memang. Kapasitasnya sebagai? Sebagai pengusaha. Oh, berbagi inspirasi. Iya, tapi dulu kan Pak JK memang aktivis kampus. Jadi dengan dunia kemahasiswaan itu udah biasa dia. Berarti Anda mengikuti Pak JK yang suka memberikan inspirasi, ceramah soal bisnis di kampus-kampus. Bagaimana akhirnya bisa jadi jubirnya? Awalnya sebenarnya lebih intens itu saya karena jurnalis juga. Oke. Saya perwakilan RCTI di sana. Makassar. Di Makassar. Lalu kalau Pak JK itu kadang-kadang memberi ceramah dan memberi contoh. Salah satu yang dia jadikan contoh itu biasanya saya. Oh gitu, nama Anda sering disebut dong Bang? Iya suka, mungkin karena gampang disebut Uceng. Pak JK kan senang yang singkat-singkat itu. Oke. Jadi kalau di pelatihan-pelatihan atau memberi ceramah ke wartawan, biasa nanya. Apa yang biasa dikatakan tentang Anda, Bang Uceng? Biasa dia tanya, siapa yang paling didengar di Makassar? Bukan yang berpengaruh, yang didengar katanya. Ada yang sebut Panglima, ada Gubernur. Ya bukan, yang didengar itu Hussein Abdullah. Tiap pagi melaporkan dari Makassar. Oke. Untuk RCTI pada waktu itu ya, dan ada satu juga di sana. Saya pernah meliput kegiatan Pak JK itu, sekretarisnya nitip amplop ke saya. Jadi saya ambil, habis itu saya kembalikan. Saya enggak Bu, makasih banyak. Saya bilang udah hadir, udah bagus. Tapi tidak lama besoknya itu saya dipanggil Pak Yusuf Kala, belum ada istilah JK itu belum. Pak Yusuf Kala. Dipanggil kenapa? Ada apa ini? Saya kaget juga. Bang Uceng, ketika Anda menolak uang transportasi, kemudian Anda dipanggil Pak JK, apa yang terjadi? Awalnya saya pikir, oh marahin Pak Yusuf Kala, ini kan orang kaya. Saya ini cuman reporter, tapi saya datang juga, kayak dipanggil ya saya datang. Pas masuk, begitu dekat mejanya dia, Pak JK tuh langsung berdiri dia, salaman begini, salaman. Anda langsung disalamin? Iya, langsung salaman. Wah, alhamdulillah saya pikir, duduk, ya, bagus, jangan berubah ya. Oh iya Pak, saya dengar tuh, oh yang kemarin ini maksudnya, kamu jangan berubah katanya. Oh iya Pak, siap, baik Pak. Jangan berubah untuk jadi tetap seperti itu, jangan ya jujur, ini dia nasihatin, bagus. Oke. Ketika Anda bekerja dengan Pak JK, karakter apa yang paling dominan di Pak JK, Bang Uceng? Memang Pak JK itu mengambil keputusan sebenarnya bukan soal berani aja ya. Dia percaya diri karena pengalaman, bacaannya, dan kemampuannya untuk meramu solusi. Itu membuat dia lebih berani dari yang lain. Karena itu apa yang dia lakukan itu insya Allah sesuatu yang betul-betul bisa menjadi formula untuk... Artinya berani dan juga cepat. Iya, cepat. Tapi yang menarik adalah, ini selain karakter berani dan cepat, Pak JK ternyata punya satu barang yang menurut Anda, keterangan Anda di Mata Najwa kemarin, ada satu barang yang tidak bisa ditinggalkan, yakni kalkulator. Saya khawatirnya begitu, misalnya ada makan dia hitung berapa, kemudian laba rugi berapa, jual beras laba rugi berapa. Apakah juga sangat perhitungan begitu sampai kemana-mana bawa kalkulator? Iya. Ya, tapi dalam tanda kutip bercanda kali ya. Kalau kita makan rame-rame terus makanannya agak-agak mahal deh, oh ini bisa buat cukup ini katanya. Oh gitu? Iya, menghitung dia. Artinya memang jiwa bisnismennya muncul bahkan... Ya karena itu paradigma berpikir dia. Paradigma berpikir Pak JK itu memang punya sudut pandang tersendiri dalam setiap melihat suatu masalah. Dia efisiensi, di mana memberi kemudahan, di mana lebih menguntungkan, di mana lebih manfaat. Jadi kalau misalnya
bergerak memang selalu harus hitung-hitungannya itu ada dia. Oke, artinya cepat, berani, dan juga cermat. Iya. Ini salah satunya kalkulatornya sangat bermanfaat ketika dulu ngitung budget Asian Games. Salah satu dan banyak itu. Ceritanya gimana tuh? Bang Uceng? Jadi dia ngumpul rapat, dijelaskanlah berapa biaya Asian Games 8 triliun. Terus di breakdown apa aja. Contoh misalnya salah satunya itu untuk makanan, cateringnya. Oke. Jadi Pak JK tanya untuk berapa orang 15.000, berapa hari 15 hari. Udah Pak JK langsung itu. Berapa biayanya? Disampaikan sekian. Hitung sendiri Pak JK. Nah disampaikan dulu sekian Pak biaya untuk 15.000 orang. Kata Pak JK, ini kan tidak semua atlet itu dari hari pertama sampai hari ke-15. Betul, ada yang pulang. Ada yang pulang nanti hari akhir. 3, 4 itu udah gugur katanya. Udah berkurang itu, jadi ini harus hitung ulang ini. Oh gitu? Iya, dihitung lah dia. Akhirnya hemat berapa banyak? Saya lupa persis tapi turun. Kabarnya sampai 5 T Dari jadinya. 8 menjadi 3 triliun itu total daripada Asian Games. Dari 8 turun jadi 3 triliun. Iya. Oke, artinya berkat hitung-hitungan cepatnya Pak JK kita Wisnu bisa Tama pun hemat. waktu mengajukan budget buat opening ceremony, wah diajak diskusi. Tapi sambil bercanda Pak JK, sudahlah jangan terlalu mewah, jangan terlalu di bawah juga. Baik. Kita cari yang terbaik katanya. Gimana cara? Kamu kan ahlinya, silahkan katanya. Bang Uceng, kenapa Pak JK selalu bisa menyelesaikan konflik di banyak kesempatan? Nalurinya saya kira. Jadi memang kalau melihat sesuatu itu tidak tenang Pak JK. Dia selalu berusaha untuk menyelesaikan. Apalagi kaitannya dengan bangsa. Tuh selalu terusik dia itu dan mencari, searching terus. Catat, baca, dan cari solusinya. Jadi saya kira kedua, orang itu percaya kepada Pak JK. Apa yang dia lakukan itu sering membuahkan hasil yang memang bermanfaat. Jadi passionnya memang ke sana Pak JK. Juru damai, menyelesaikan masalah. Kekurangan bahan bakar aja, terjadi antrian misalnya di Palu, gempa bumi, SPBU tidak berfungsi. Dia kan simple aja. Jual pakai drum belah 2, isi drumnya terus jual literan, nggak usah tergantung listrik katanya. Kalau nunggu listrik nyala nggak bisa. Selepas purna tugas Bang Uceng, apa yang akan dikangenin Pak? Pertama, kalau ngumpul-ngumpul siang makan atau santap malam bersama, banyak suka ngobrol, sering bagi ilmu dan di situ Pak JK kelihatan memang sebagai seseorang sosok yang tidak berjarak dengan siapapun. Dia penguasa, orang kaya, tapi dengan siapapun dia Bisa bergaul, sangat terbuka. Yang kedua, kalau kita kunjungan ke luar negeri, di situ Pak JK kelihatan bagaimana membawa Indonesia itu dengan percaya diri yang tinggi. Sehingga kita tidak gengsi kalau keluar bersama Pak JK. Siap. Terima kasih Bang Husin Abdullah atau Bang Uceng, juru bicara Pak JK atas waktunya. Begitu banyak kesan terkait Yusuf Kala selama menjabat sebagai wakil presiden 2 periode dari 2 presiden yang berbeda. Nah, untuk membahas kesan-kesan ini telah hadir di studio bersama saya juru bicara Yusuf Kala Husin Abdullah yang juga akrab dipanggil dengan Uceng. Bang Uceng, selamat malam. Selamat malam, Rory. Bang Uceng, ini Anda mengatakan tadi sudah kenal dengan Pak JK ketika kita belum mulai tadi 20 tahun. Iya, dan sampai akhirnya kemudian Anda menjadi juru bicara Pak JK. Gimana awal ceritanya bisa kenal dan bisa jadi juru bicara Pak JK? Pertama kalau orang-orang Sulsel ya, baik dari kampung saya di Parepare maupun Makassar di mana saja itu dari sejak kita kanak-kanak udah dengar nama Haji Kala, Bapak Pak Yusuf Kala dulu, karena memang sudah sangat masyhur di sana. Tapi saya lebih bisa komunikasi itu Pak JK ketika sudah kuliah. Ketika Anda kuliah? Iya, di Unhas. Oke. Saya kebetulan di FISIP dan biasa aktif di kelompok studi dan HMI. Kalau beliau itu suka ceramah memang. Kapasitasnya sebagai? Sebagai pengusaha. Oh, berbagi inspirasi. Iya, tapi dulu kan Pak JK memang aktivis kampus. Jadi dengan dunia kemahasiswaan itu udah biasa dia. Berarti Anda mengikuti Pak JK yang suka memberikan inspirasi, ceramah soal bisnis di kampus-kampus. Bagaimana akhirnya bisa jadi jubirnya? Awalnya sebenarnya lebih intens itu saya karena jurnalis juga. Oke. Saya perwakilan RCTI di sana. Makassar. Di Makassar. Lalu kalau Pak JK itu kadang-kadang memberi ceramah dan memberi contoh. Salah satu yang dia jadikan contoh itu biasanya saya.
Oh gitu. Nama Anda sering disebut dong, Bang? Iya suka. Mungkin karena gampang disebut Uceng. Pak Jaya kan senang yang singkat-singkat itu. Oke. Jadi